Selamat sore saudara-saudara yang kekasih, Shalom. Hari ini saya ingin berbicara dari kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat 1 sampai yang ke-6. Begini saudara-saudara, kalau saya lihat di YouTube ada begitu banyak materi yang berbicara tentang kiamat yang dianggapnya kalau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya akan terjadi kiamat, hal-hal yang mengerikan dan sebagainya, yang membuat banyak orang bukannya gembira menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, tapi rasanya justru cemas dan panik. Lalu banyak orang juga tidak mencari sumber yang benar, yaitu Alkitab, tapi mempercayai apa yang dikatakan di internet ini, di YouTube ini. Saudara-saudara, memang adanya pandemi COVID ini, saya sependapat ini adalah salah satu tanda bahwa Tuhan Yesus akan datang. Tapi bukan berarti dengan pandemi COVID ini Tuhan Yesus datang. Saudara-saudara, ini ada tanda-tanda dan banyak tanda-tanda yang terjadi, gempa bumi di mana-mana, perang ya ada terjadi, tapi ini belum berbicara tentang Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu bukan berarti kiamat. Justru kita orang Kristen harus menunggunya. Kita orang percaya harus menunggunya dengan penuh pengharapan tentang kedatangan ini. Kapan Tuhan Yesus datang kembali? Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu akan mengubah kehidupan di dunia ini, ya. Pada waktu Tuhan Yesus datang nanti, dia akan tangkap iblis dan dipenjarakan. Sekarang ini iblis bisa kentayangan kemana-mana, mengganggu orang sana sini, tapi dikatakan pada waktu Tuhan Yesus datang nanti, ya, malaikat Tuhan akan datang juga menangkap naga si ular tua, yaitu iblis atau setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, di penjara 1000 tahun, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya akan mengubah pola kehidupan manusia, ya. Jadi bukan manusia akan binasa semuanya, tapi Tuhan akan mengubah pola kehidupan manusia, karena iblis si setan itu ditangkap dan dipenjarakan 1000 tahun lamanya, dan dia tidak, di Alkitab dikatakan supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Jadi pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bangsa-bangsa masih ada? Masih. Di mana? Di dunia ini, saudara. Orang-orang yang masih hidup pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, mereka juga tidak dibunuh oleh Tuhan. Ya, mereka tetap hidup juga. Ada yang mati karena berperang melawan Tuhan. Tapi ada banyak juga yang nantinya akan tetap hidup, bangsa-bangsa. Dan yang selama ini iblis menyesatkan bangsa-bangsa, menyebabkan orang di mana-mana di seluruh dunia hidup di dalam kedagingan dan dalam dosa, itu dipenjara. Maka orang akan punya pikiran yang beda, punya hati yang beda. Tidak ada lagi yang menyesatkannya. Saya bermimpi kalau itu terjadi, saudara-saudara, penjara-penjara nggak perlu ada lagi, kosong. Ya, pandemi tidak ada lagi di dunia ini. Semua yang sekarang bikin kacau, harga minyak goreng naik, itu tidak akan terjadi lagi. Bukan karena bangsa-bangsa nantinya setelah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu tidak perlu goreng, tapi karena segala sesuatu akan berjalan dengan tertib, dengan baik. Semua orang akan berpikiran yang baik tentang orang yang lainnya. Itulah yang dikatakan dalam kitab Wahyu. Lalu, bukan cuma sampai di situ. Dalam kitab Wahyu pasal 20 ini dikatakan ada kebangkitan dari orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan Yesus.
ya, yang sudah mati sebelum kita, yang mati di masa yang akan datang, yang mati karena dianiaya oleh antikris, itu akan kebangkitan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, ya, aku melihat jiwa-jiwa mereka yang dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus, karena firman Allah. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Masa 1000 tahun itu bukan masa yang pendek, 1000 tahun. Saudara-saudara, orang-orang yang mati dalam Tuhan, orang-orang yang dibunuh karena Tuhan, mereka akan dibangkitkan. Untuk dibangkitkan dengan tubuh ini, saudara-saudara, ya. Dibangkitkan dengan tubuh ini. Itu sebabnya di dalam kitab Yohanes dikatakan kalau Tuhan Yesus datang kembali, kubur orang-orang kudus akan terbuka dan orang-orang dibangkitkan. Kenapa kuburnya terbuka? Karena di kubur itu kan ada tubuhnya, meskipun sudah menyatu dengan tanah, tapi Tuhan bisa mempersatukannya kembali menjadi satu tubuh yang mulia, sebagaimana yang seharusnya di dalam Tuhan. Seharusnya pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tapi sebagian yang lainnya, orang-orang mati tidak akan dibangkitkan. Siapa? Mereka, orang-orang berdosa yang mati dalam dosanya, orang-orang yang mengikuti bujukan iblis, orang-orang yang menyembah antikristus, orang-orang yang melawan Tuhan. Mereka mati dan mereka tidak akan dibangkitkan sebelum 1000 tahun pemerintahan Tuhan di bumi ini digenapi. Karena itu di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan imam-imam Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Tuhan menjanjikan kepada saya, kepada saudara, kalau saya dan saudara orang-orang yang setia di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang mengharapkan kedatangannya, yang bergembira dengan kedatangannya, dan karena itu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan Yesus datang, dan itu bukan satu hal yang mengerikan, tapi satu hal yang penuh dengan berkat dan kemuliaan. Saudara-saudara, bersiaplah. Tuhan Yesus pasti akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Di dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu sudah melihat semua hal-hal yang jahat terjadi, banyak orang mati karena ketakutan dan kecemasan. Sekarang ini banyak orang mati karena ketakutan dan kecemasan. Kamu tegaklah menengadah, sebab kelepasan bagimu sudah dekat. Kelepasan dari mana? Dari Tuhan Yesus. Dia datang, dia memerintah seluruh dunia ini, dan kita ada bersama-sama dengan Dia. Bacalah baik-baik dengan berdoa. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.